laser apa ya agendanya tuh? Laser infus vitamin C soalnya lagi nggak enak badan, bener-bener lagi nggak enak badan, kecapean temen-temen gitu. Udah biasa lah vitamin laser vitamin C. Iya, buat biar daya tahan tubuh juga kan. Emang sekarang lagi gimana nih Kak perasaannya? Lagi gimana beneran lagi nggak enak badan, kelihatan nggak? Aman sih Kak, terlihat fresh. Kelihatan nggak enak badan banget. Mungkin efek juga nggak sih Kak, ketika kemarin kan kamu sering banget dipanggil podcast, dipanggil ke acara TV, itu yang membuat dirimu drop gitu? Iya, kayaknya setiap hari kali ya ada tuh aktivitas, jadinya ya begitulah, capean. Tapi ini mungkin agak shock juga nggak sih Kak, apalagi kan biasanya dirimu yang jarang untuk tampil di TV, ya lebih ke model nih, sekarang lebih banyak dipanggil di acara TV dan juga di beberapa program podcast juga, gimana nih Kak? Iya, kaget ya, kayak orang kaget. Padat banget soalnya, sehari tuh bisa ke tiga program kayak gitu-gitu. Itu mungkin kesiapan mentalnya menghadapi segala proses hukum baik dari Gak ada kakak, masalah itu mah, gak ada masalah kalau itu. Ini mah benar-benar kecapean aja. Enggak, Jadi kamu lebih santai ya? aku mah santai kalau misalkan buat apa nih, buat panggilan ke mana? Tanggal 19 besok Kak. Ada semuanya. Ini mah benar-benar kecapean karena ya itu setiap hari endorse gitu, alhamdulillah. Ya bukan, nggak ada hubungannya sama masalah apa dipanggil ke mana? Barreskrim. Nggak ada sama sekali. Kalau itu mah aku nungguin banget, udah siap banget. Nanti tanggal 19 juga mau ke Bandung gitu. Persiapannya mungkin gimana Kak, tanggal 19 sidang perdana nanti? Nggak ada persiapan apa-apa sih. Kak, tapi apa sih? Mental aja. Tapi apa yang buat kamu kayak santai, yang lebih menghadapi semua ini, kayaknya nothing lah gitu. Ya harus santai. Karena kita Intense berbicara expose. kejujuran Intense gitu. expose. Ya, berarti nggak ada masalah ya Kak dilaporin ke Barreskrim sama juga? sekali nggak ada. Kan kita juga udah buat laporan, Bang. Tapi dengan apalagi kan ini menunjukkan tanggal 19 ya Kak, agak sedikit nervous nggak sih Kak, takut nanti ada salah-salah kata atau seperti apa gitu Kak ketika menjelaskan nanti di Enggak, persidangan? udah latihan. Latihannya gimana tuh Kak? Enggak, maksudnya udah siap gitu. Sempat stres nggak sih Kak? Enggak ada. Kalisa kan tadi bilang kecapean karena sering endorse banyak muncul. Apakah ini salah satu untuk maksudnya sampai hukum berjalan, jadi biar memenuhi finansial juga nggak sih? Iyalah. Sebelum viral juga makannya juga dari endorse. Ya dari endorse. Ini kan kamu udah mulai sana sini nih muncul ya kan, udah mau publik banget ya kan. Ini kesempatan kamu atau seperti apa sih maksudnya sekalian? Gimana maksudnya? Maksudnya kesempatan kan kemarin kan sempet nggak keluar ya kan, terus sekarang kan udah ini jadi tawaran lebih banyak. Ambil kesempatan juga nggak sih dari masalah Kesempatan ini? apa? Jadi ini ibaratnya buat kamu jadi naik gitu. Nah, jadi Ya kan biasanya memang juga kan endorsement. Sebelum viral yang masalah case ini kan udah dari endorsement. Ya sekarang ya lebih rame aja gitu. Iya, hikmah dibalik ini semua ya, bukannya memanfaatkan apa-apa. Ya memang lebih banyak aja tawarannya, nggak munafik kan gitu. Ada. selain tawaran pekerjaan di dunia endorsement dan juga dunia podcast juga, apa sih Kak hal positif yang kamu dapatkan ketika akhirnya dirimu speak up dan juga dirimu bisa dibilang tuh sekarang lebih percaya diri Kak? Mungkin seperti apa Kak? Lebih percaya diri. Enggak, maksudnya hal positif yang dirimu dapatkan. Iya, jadi bisa ini aja apa namanya, bereksplor gitu. Kalau dulu kan masih ngumpet-ngumpet kan, masih nggak pede sama badan sekarang gitu. Kak, mungkin terkait gugatan di Bandung, seberapa yakin gitu Kak bisa memenangkan gugatan ini? Aku nggak seberapa yakinnya ya gitu, didoain aja semoga berjalan lancar kalau proses itunya ya, proses hukumnya gitu aja. Tapi itu juga meminta mengenai keabsahan status anak ini dan juga masalah materi dan imateri juga masih Kak, atau seperti apa sih Kak? Itu aku nggak bisa bicara, pokoknya itu nanti itu kuasa hukum aku ya gitu. Kalau aku sekarang perawatan aja udah. Berarti Kakak Tahu
tanggapan kamu melihat dia masih bersama seperti apa? Nggak ada masalah kan sekarang tuh udah bukan masalah asmaranya ya, tapi lebih ke pertanggungjawaban hak anak sih gitu. Karena nanti kan ketemu sama Pak Irkan ya, apa yang pengen disampaikan kalau misalnya nanti ketemu Belum sama tahu mbak. Enggak merencanakan sesuatu gitu. Enggak. negor doang gitu kayak halo bapak Ya kalau negur sih pasti ingat ya. saya nggak gitu. Ya enggak, pokoknya udah berjalan aja nanti. Saya juga nggak tahu. Pas semenjak kasus ini ke blow up, mungkin banyak teror nggak sih yang datang ke kayak Lisa gitu? Mengalami teror kembali nggak apa-apa kan? Enggak ada, udah nggak ada. Oh berarti dulu sebelumnya tapi dulu ada. Sebelumnya ada, kan udah cerita, udah ke sepi lama itu. Nah, banyak yang mengatakan kalau kamu mengajukan gugatan perdata berarti harus memegang bukti tes DNA. Itu seperti apa sih Kak? Aku nggak bisa jelasin kalau masalah, pokoknya perihal hukum aku nggak mau ngomong, karena itu ranahnya itu udah kuasa hukum aku, jadi aku nggak bisa. dan sampai sekarang tes DNA belum dilakukan. Belum, Kemarin karena terakhir belum bilangnya- ada panggilan juga dari Barreskrim gitu. Berarti Sama memang- sekali belum ada. Gitu. Berarti memang nunggu banget. Memang waktu nunggu saat banget, itu ya, gitu. untuk membuktikan gitu berarti kan. Tapi kan dengan adanya apalagi kan ini udah meluas ya Pak. Banyak juga pihak-pihak yang bisa dibilang tuh malah ikut muncul seperti yang kita ketahui kan waktu itu ada juga R sendiri, ada inisial R. Gimana tuh Kak? Kemarin aku ke siapa tuh, ke Ya, RV. by the way. By the way, By the way. kan? Ya. Ya kan. Gimana Apakah tuh? mungkin? Itu kafenya udah kayak itu kafe apa gudang, udah gitu. Terus kan aku kan ada tuh di suratnya kan saksi inisial B kan, ya kan, inisialnya B sebut aja. Dia tuh telepon aku, ada kok record tuh telepon, aku nggak bisa buka di sini. Oke. Apa mungkin Dia bilang emang dia emang diiming-imingin uang, dan si inisial B ini tahu kalau misalkan aku tuh ngomong kayak gitu yang di DM itu tuh bercanda, karena posisinya itu ada dia. Oh yang ini anak ini kan anak buah Iya, kamu. iya, itu bercanda ya. Gitu. Bercanda dan sorry, under alkohol nih kan dulu kan zaman-zamannya Ya. masih ini ya. Brutal lah ya. Brutal lah ya. Enggak munafik gitu. Iya, gue dibayar. Emang dia menjanjikan uang gitu. Cuman gak sebut nominal. Si B ngomong begini, begitu. Kak CR juga sudah menjalani pemeriksaan 2 kali. Balik lagi pihak Mabes datangin ke Lapas Serang. Di mana dia? Di Serang ya? Infonya di Serang. Oh, di Serang. Mungkin seperti apa nih? Tinggal kakak doang yang belum menjalani pemeriksaan. Iya, aku doang Saksi. belum. Gimana? Sama sekali belum ada panggilan. Heboh sih, ikut-ikutan aja. Kan juga dimingin-mingin, nggak tahu dibayar apa enggak itu. Ya kan? Dibayar- Akhirnya aku dapat recordnya. Sekarang orangnya tuh ketakutan tuh yang jadi saksi. Karena takut itu jadi kesaksian palsu. Oh, kesaksian palsu. Si sosok B ini yang tadi kakak ceritakan tersebut nantinya akan menjadi saksi buat kakak sendiri nggak sih ketika nantinya akan dipanggil Nggak tahu ya. Dia sih bilang, Lisa gue takut katanya. Gue terancam kalau kayak gini. Gue jadi tim lo aja deh. Tim apa? Aku mah nggak ada tim-timan. Tapi si B ini adalah orang terdekat dari Terdekatnya dari si RV itu yang Perempuan fitnah atau aku, laki-laki? yang mengaku-ngaku bapaknya Sally. perempuan atau laki-laki? Apa? Sosok Laki-laki. Oh, Oke. Tapi sosok si B kenapa akhirnya maksudnya baru kali ini itu Kak klarifikasi ke dirimu, kenapa nggak dari diri mungkin? Gila, dari gimana? Enggak, maksudnya menjelaskan bahwa itu tuh Mungkin dia udah ngerasa terancam kali atau ada apa. Terus dihubungin kan sama suamiku kan. Itu kenapa dibilang kok katanya suamiku kok katanya kerja di kafe itu, padahal kafe itu kan bukan punya RV, itu punya orang lagi. Justru si RV yang kerja di situ, dan kafe itu udah tutup gitu. oh Udah berarti kafe itu bukan punya si bukan, dan suami saya tuh nggak pernah maksudnya kerja di sana gitu, nggak pernah sama sekali. Jadi benar-benar mengada-ada aja gitu, emosi kan. Akhirnya kan rumah saya kan dari ke kafe itu kan nggak jauh, akhirnya kita ke sana. Kak, berarti bisa dibilang juga nggak sih kayak maaf ya, kayak cinta ditolak, dia akhirnya sampai berani sefrontal ini ngomong kayak sampai bilang kesaksian Nggak tahu, palsu, tanya segala aja ke macam. dianya kenapa dia bisa tiba-tiba gila, tiba-tiba muncul gitu. DM mengancam, pokoknya gue nggak mau tahu ya, gue bakal bilang ke publik kalau Selin tuh anak gue gitu. Mungkin alasannya apa Kak? Bilang nggak kayak Nggak tahu ya, itu kali ya, uang kali ya, oh, oke. ditawari kali, diiming kali ya.
Tapi setelah bisa dibilang tuh setelah kemarin dirimu teleponan dengan pihak si sosok D ini, sempat ketemu juga nggak sih Kak untuk lebih klarifikasi? Dia sih lebih ketakut, nggak, dia di daerah Terogong, mau aku temuin tapi dia takut. Daerah Terogong. Karena mungkin ada ancaman dari luar Kak, benar Kak? Mungkin kali ya, karena di telepon aku ada, gitu, ntar record aku Oke. gitu. Oke. Mungkin sebentar lagi akan nggak usah sebut tapi Revelino akan bebas. Pengen ketemuin juga nggak sih? Enggak, geli. Kenapa geli? Ya geli maksudnya ngapain sih gitu loh. Bener ngapain sih Mbak gitu loh. Tapi dia siap untuk tes DNA juga. Iya. Ya ngapain ikut-ikutan coba? Kok tiba-tiba ada pihak ketiga? Kalau nantinya Ya terpisah aja, ngapain? Iya Kak, kalau Lagian juga bukan dia kok, bukan darah daging dia. Mau ngapain coba ikut-ikutan? Emang udah dicoba buktiin gitu bukan darah daging dia? Gimana? Udah bisa buktiin gitu bahwa Ya Kalau memang misalnya yakin banget yakin, 100% ya. yakin 100% itu nggak ada itu, nggak ada. Mbak tes DNA Coba aja, justru 19% kalau misalkan dia masuk ke dalam ini tes DNA, justru takutnya nanti ada rekayasa lagi gitu. Ini mainan apa gitu kan. Makanya saya kemarin emosi akhirnya ke kafenya, maksudnya tuh apa gitu loh. kenapa dia bisa berstatement bahwa itu Betul. ada darah dagingnya? Iya, dia? betul. Kenapa gitu maksudnya Mbak Lisa tahu nggak sampai jawabannya saat ini kenapa? Udah gitu kan apa namanya lawyer kan kalau ngomong tuh kan sombong banget ya. Tau gue ngapain tiba-tiba muncul begitu. Tahu alamat kan gitu. Coba aja sini duduk bareng-bareng. Maksudnya apa gitu kan? Mau nanya aja gitu. Kenapa tiba-tiba muncul pas lagi viral gitu? kalaupun memang benar itu anaknya, Bukan. pernah nggak terpikirkan kalau Enggak, misalnya bukan. Tapi sih yakin apa sih itu bukan anaknya dia buat kamu? 100% yakin bukan. Ini mah udah Mbak, saya udah pegang nih rekamannya ada di sini. kalau misalnya dipanggil sebagai saksi akan membawa rekaman itu juga Kak? Ya iyalah harus. Valid no debat ini. Berarti masih yakin ini anak kayak RK ya Mbak atau seperti Iya memang anaknya beliau. Oke. Mbak terkait dari pihak RK juga udah siap nih buat tes DNA. Nah itu dari Mbak Lisa sendiri gimana? Aku juga udah siap, mana ngomong siap-siap aja di media tapi nggak ada aksi-aksi. Karena juga kan harus mengikuti prosedur hukum kan katanya gitu kan. Ya sudah ikuti aja. Iya iyalah tentunya ya takut lah gitu kalau misalkan untuk apa namanya jejak digital, cuma kan terjadi mas, mau gimana kita gitu. Apa sih yang pengen Mbak Lisa dapatkan gitu dengan kehebohan ini semua gitu? Maksudnya? Ini kan bisa dibilang Aku jadi juga orang yang- aku nggak tahu bakal heboh, aku nggak tahu bakal viral. Memang di repost account gosip pada saat itu. Ya kan yang bikin ramai kan sebenarnya bukan aku kan. Tapi apa gitu. kayak dibutuhkan pengakuan kah? Iya, yang dibutuhin kali satu apa sih yang membuat heboh seperti ini Sebentar gitu? satu-satu. Iya, Gimana? yang Yang apa membuat- sih yang dibutuhkan pengakuan kah, nafkah kah atau mungkin Nafkah, hak anak, pendidikan yang baik. Udah itu aja. Kalau bisa sedikit kalau kakak maksudnya sempat mabok-mabokan atau Nggak nongkrong mabok seperti nih apa ya, nih gitu klarifikasi ya. Jadi itu temen aku si ada Dokwir kayak ngeliat aku tuh stres suntuk gitu. Kebetulan kliniknya dia itu deket banget sama live house itu. Yuk nonton aja, apa namanya makan aja gitu ke live house yuk. Diajak kayak gitu, biasa kan nggak enak ya kalau nolak gitu, udah diajak nolak. Nggak Berarti ada kamu di situ nggak mabok-mabokan. Enggak. Terus ke Altitude ke Shisha juga punyanya Kak Delia itu kan. Cuman nge-Shisha doang. Kamu nggak takut maksudnya dalam proses hukum ini kalau misalkan berkata seperti itu jadi hujatan lagi buat kamu? Ya itu kan udah dihujat, Pak. Yang penting kita kan nggak ngapa-ngapain ya, maksudnya ya normal gitu loh. Menurut aku itu masih oke lah gitu. Betul dari Barbie ke Malasari belum sih yang nantangin Mbak Lisa bisa nurunin berat badan dikasih 50 juta gimana menurut? Ya orang tiap hari kemarin dia video call gua mulu. Maksudnya dengan challenge seperti itu tertantang nggak sih buat nurunin berat badan? Nggak usah ditantang-tantang. Udah pas turun. Targetnya berapa ya Bang mau turun? Ya 60 aja udah bersyukur lah mas. Sekarang berapa? 60 kilo, iya 60 kilo. Oh, sekarang Sekarang berapa? 98 nih kayak ini ya. Netizen nanya badan lu ya Allah. bisa perwakilan Mbak. Tapi gitu, kakak kan perwakilan. Sudah pas mulai ada respon effort nggak untuk menurunkan? Ini aja udah turun 8 kilo sampai sakit. Karena aku kan nggak makan nasi. Oh ada effort. Diet ya khusus diet.
Itu udah belum masalah, udah biasa. Karena kita kan ngomong kan kejujuran ya, balik lagi itu kejujuran ya. Jadi nggak ada yang takut itu, apapun itu. Jadi keluarga kamu support ya untuk kamu mendapatkan keadilan. Ya support selagi itu benar dan tidak ada yang direkayasa atau dilebih-lebihkan gitu aja. Oke deh.